pelatihan. Kita akan buat pelatihan. Yang pertama itu penyadaran bisnis. Karena kok saya lihat yang di Pelampanjang, di Teriak Pelampanjang itu ibu-ibu ini kesadaran bisnisnya masih kurang. Tapi kalau nggak ada ini nih, habis itu tutup sebentar gitu kan, buka sebentar nggak ada ini, gitu. Itu target kita. Kedua nanti emang kita akan menentukan menyusun strategi pemasaran. Pelatihan itu. Jadi targetnya analisa pasar kita luas, kita menembak yang mana. Baru kita latih untuk packaging kita. Itu berapa yang memang saya susun untuk kerja di sini. Jadi yang resource-nya kita dulu kita siapin, itu baru kita cari market. Jadi kita siap kan. Kayak ini tadi kan nggak ada tentang sampah segala macam. Banda Aceh pernah buat loh, saya. Kalau saya tapi juga nggak jalan. Jadi semua ada buka. Jadi saya tipe orang keras. Saya nggak mau kejadian yang pasca tsunami itu terulang lagi dan sekian tahun ini. Jadi bantuan habis tsunami itu untuk buat ini, rajut itu saya udah ngalamin semua. Jadi semuanya waktu 2 tahun habis, 2 bulan aja lah sudah selesai kan. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjain sekarang, Pak Ulis keluarkan tenaga, telepon orang ini berangkat pikiran nih Pak sakit sampai ubanan kan Pak kan. Tidurnya lambat Bu, mikirin ini terus. Nanti iya, besok sampai ibu ini, besok kemarin ibu itu ini. sampai BBM-an masih jam 12-an Pak, itu masih BBM-an gitu kan. Jam 12 malam Bu, masih BBM-an saya mau Pak Ulis gitu kan. Istrinya sakit. Istrinya nggak digubris. Kok rahasia nih Bu? Ibu ini yang bungkal kan. Artinya apa? Maksudnya kita udah evaluate dulu di sini, tiba-tiba nanti aduh udah inilah itu banyak hal yang menghambatkan yang seperti itu. Kalau saya orangnya bisa rival, kalau iya, kalau enggak. Dan saya kalau bekerja pun nggak hitung-hitungan. Cuman kalau dalam satu tim ada yang nggak benar, nah saya itu udah nyerah gitu. Jadi kalau kata saya, kalau memang kita semuanya bekerja dengan niat yang baik, niat yang tulus, ayo kita kerja itu. Tapi jangan di jalan, tengah jalan nanti kok pembagiannya begini, ini begini. Nah saya nggak suka itu. Makanya kalau itu yang selalu saya atur. Saya selalu atur ini posnya di mana masing-masing. Jadi kalau saya kan tugas saya bikin ini, ya udah, saya insya Allah akan bertanggung jawab dengan tugas saya. Yang lain-lain saya nggak ngerti. Nah, makanya kalau kita ini kan kok pemikiran saya adalah kita buat ini bisnis murni gitu. Jadi tidak ada namanya sosialis itu nggak ada. Bisnis ya bisnis gitu. Bisnis yang sosial apa LSM, masuk mikir sosial di sana, tapi bisnis ya bisnis. Jadi kita adukan. Jadi mungkin pertemuan seperti ini yang diarahkan artinya apa? Mungkin Pak Ulis memberitahukan pada ibu-ibu bahwa di sini ada loh Bu yang memikirkan bagaimana pemasaran produk ibu-ibu. Tapi bagaimana usaha ibu berjalan itu tidak ada campur tangan kami. Kami tidak terlibat di dalamnya. Nah, saya selalu seperti itu. Jadi nanti kita bebas berkarya apa aja, langsung apa aja gitu. Ya. Tapi modal sendiri gimana? Masa kemampuan modal itu nanti kita pikirkan bagaimana bisnisnya. Jadi gini, mungkin gini Bu, saya garis bawahi. Misalnya kayak Ibu Deni ya, sebagai contoh pengen misalnya berusaha yang seperti itu. Itu kan kita sudah punya lembaga. Nanti kita akan bentuk semacam korporasi. Jadi maksud saya itu sekarang kan yang kita mau pengen itu bagaimana membuka cakrawala berpikir mau pengen maju. Ibu misalnya Bu Deni mengerjakan itu kan tidak bisa mungkin sendiri. Tentu Ibu Deni harus bisa bagaimana memberi ilmu kepada yang lain. Nah, gitu Bu. Jadi misalnya mengajarkan yang lain gitu. Tapi mengajarkan yang lain misalnya tidak bisa. Dia ini adalah masih tetap di bawah binaan gitu. Binaan ibu gitu. Nah, ibu yang sebagai apa? Membuat polanya untuk dia. Nanti ketika pemasaran, kita kan ada koperasi. Ada usaha kita. Usaha kita tuh yang nanti akan mencoba untuk memasarkannya. Nah, gitu. Jadi bisa saja nanti dalam apa lembaga kita usaha kita tadi itu yang akan misalnya Bu ini perlu misalnya beli ini, kita akan siapkan bahannya, tapi bahan itu akan kita hitung nanti. Jadi bisnis lah. Ya, jadi ada bisnisnya. Jadi kan kita berusaha sebagaimana upaya kayak saya katakan kita akan pasarkan. Saya katakan lagi nanti, saya tadi sudah terpikir itu dari kemarin. Kita mencoba membuat di sini ini nanti ada waktu-waktu kita malam minggu, mana kita buat nanti kegiatan pameran. Nah, ada pensensunya, kita suruh anak-anak
kita bisa aja, misalnya ini diangkat sama anak-anak di bawah jalan, nonton semua orang, ini kan sebuah keunikan gitu. Ini kayak ini kan bendo-bendo dipakai sama anak-anak. Nah, ada MC-nya yang bicara, ini tampilan dari produk usaha-usaha kecil, dari limbah, dari ini, dari apa. Kan ini menarik, Pak. Bisa saja malam itu bisa terjadi penjualan. Iya. Iya kan, Pak. Jadi makanya maksud saya itu bagaimana kita konsep. Cuman maksud saya di sini jangan nanti saya sudah serius, ibu-ibu yang kendor. Saya siapkan nanti styling di depan untuk pajangan, barangnya nggak ada. Ya kan? Malu dong saya. Tenang Pak, kita bagi rata. Ya kan? Kasus. Malah maksudnya kan novel belajar jadi kan nggak ada yang mengintervensi usaha ibu. Karena kebiasaan ya ini nanti diintervensi yang ini suruh ini, yang itu suruh itu kayak gitu kan. Enggak. Kita tetap bermain sama rules kita. Jadi kita sama-sama masing-masing kita nyusun bisnis plan. Itu kayak kita berdua. Kalau saya jujur kalau masalah bisnis, marketing segala macam, saya nggak paham gitu ya. Tapi kalau untuk berbagi ilmu, mau ngasih kelas dan sebagainya, insya Allah saya siap gitu. Dan saya tuh juga nggak hitung-hitungan, siapapun saya mau ngajarin. Gitu. Cuman ya kalau misalnya disuruh ini saya nggak ngerti. Tapi kalau berbagi ilmu, melatih kita, insya Allah saya siap. Asal waktunya aja gitu. Nah terus yang kedua, kalau memang benar-benar teman-teman ini konsisten, ya udah mari kita sama-sama kerja. Jangan nanti pas tengah jalan mentang-mentang saya pengangguran, saya sendiri yang kerja ya. Nanti pada mana? Saya bingung juga, gitu kan? Karena kebiasaan seperti itu Pak Ulis bukan apa-apa. Saya di Padang itu kemarin sempat tinggal 1 tahun lebih kurang. Saya bikin rumah kreatif di Padang itu ya. Kita bikin rumah baca. Nah itu buku-buku kita udah masuk semua itu, udah jalan. Pas di tengah jalan tinggal saya sendiri ya, Wanita kemana gitu. Akhirnya rumah bacanya mandek gitu kan. Kemudian saya juga berangkat ke Aceh kan. Nah tinggal lah kayak gitu. Nanti kita tinggal berdua, tenang. Ada kawan. Iya, karena biasa seperti itu. Kalau awal-awal tuh beberapa bulan tuh kan semangatnya luar biasa. Nah, kan udah tengah-tengah kan, udah mulai ada bisik kiri kanan, omongan muka belakang kan, udah masa nggak enak segala macam, udah. Yang tinggal ya saya sendiri. Ini sama kayak di Belang Panjang tuh yang kue yang saya buat. Udah tinggal satu. Ini gitu, makanya begitu kayak yang di Belang Panjang kan, ada 3 saya apa tuh? Satu udah tutup. Satu jadi Bintang di kotak-kotak saya siapkan bu, tengok tuh kotanya tuh. Coba kotak ambil mak. Itu kotak kue saya siapkan itu. Tempat saya siapkan, bayangkan itu. Begitu udah peresmian, nggak buka dia, habis tuh. Jangankan saya dapat bintang lebihnya bu, dia nggak buka-buka. Malu kita. Ya, sering lagi apa? Sering. Enggak, yang tadi kita lakukan nilai tambah bu, itulah packing, dibantu packing. Kemudian nanti misalnya ibu sudah buat ini, coba yang orang-orang sudah pengalaman kita sharing dengan ibu-ibu. Kalau misalnya kendalanya apa, bukan kami bu, nanti kami cari yang lebih yang sudah pengalaman, kita hadirkan, kita untuk seminar, latih semua seperti itu bu. Kami kan yang untuk bisnis ibu gimana bentuk, ibu yang ngatur. Kan gitu Bu Dinda ya. Ibu rancang sendiri, kami enggak, kami hanya lihat aja yang buat. Paling kita bisa mencoba membantu di manajemen. Manajemen. Jadi masalah saya buat oke, tapi masalah jual, masalah itu cuman Bu minta maaf ya, kurang kan. Tapi kami bisa coba ke sana masukin. Nah kita kan kebutuhan bisnis itu kan satu orang itu nggak sama. Jadi kita analisis dulu yang mana yang dibutuhkan. Target pasar dan diferensiasi harga itu penting. Contoh kayak gini. Ini kan kalau saya tanya sama Kak Pak, ini jualnya berapa? 3.000. Ini kan karena gini. Coba kita packing, taruh di Suzuya misalnya. Kita taruh di 15.000. Iya. Makanya yang sekarang masuk ke Suzuya ini kan Ibu Syarifah nggak ada. Nah, inilah yang akan dipikirkan nanti. Kan gitu aja nih. Ini saling membantu, bukan program. Oh, jangan sampai ada ini. Oh, ini nanti modal ibu segini, labanya kita bagi sih. Enggak, ini memang apa? Bisnis murni.
bisnis. Enggak, yang saya pikirin itu gini Pak, bukan masalah bisnisnya. Kalau masalah bisnis saya tidak sama Bapak ini lah gitu ya. Proses perjalanan dalam pembuatan itu gitu. Iya. Masalahnya kan yang nggak kerja di sini kan cuma saya gitu. Bu Sarifah juga ngajar gitu. Kecuali kalau dia juga fokus gitu kan. Saya punya teman. Dia nanti awal-awalnya dia udah temanin saya gitu. Udah jalan beberapa bulan tinggal saya sendiri di Kota Bandung. Saya mau ngapain kan saya juga bingung. Nanti itu kan usahanya kan beda-beda kan. Bu Sarifah usahanya yang ini, ibu usahanya tuh ini, ibu usahanya yang lanjut. Jadi masing-masing berarti saya bukan kalau pesanan banyak, justru saya nggak sanggup. Ya itu yang tadi itulah. Makanya ibu tadi berbagi ilmu bu, berbagi ilmu dilatih kan dulu. itu kerjanya gitu. Ini di belakang saya ini udah ada 5 atau 7 tas lagi ya kayak gini. Sedangkan saya 15 hari. Ada di situ yang saya keteter nggak Itu sanggup. makanya kayak tadi Pak Ulis bilang, Iya. cari orang gitu. Maaf nih telat. Iya.